أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian terakhir tentang Az-Zuhdu war Raqaiq, kitab yang membahas mengenai zuhud dan kelembutan hati. Terakhir kita telah selesai dari pembahasan alamatu sihhatil qalb, indikasi-indikasi hati yang sehat. Kita coba ulang secara cepat. Indikasi pertama, hati yang sehat, kasratu zikrillah, adalah hati yang banyak berzikir dan mengingat Allah. Orang-orang yang banyak berzikir, hatinya dipastikan sehat. Indikasi yang kedua adalah taubat. Orang-orang yang berhati sehat tidak pernah nyaman dengan dosa, tersiksa dengan dosa, gelisah dengan dosa, sehingga setiap dosa-dosa menjadi taubat di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini indikasi hati sehat yang kedua, yaitu senantiasa bertaubat atas dosa-dosa yang berlalu. Indikasi hati sehat yang ketiga adalah bahwa fisik letih dalam ibadah, namun hati tidak pernah bosan. Jadi tubuh ini, fisik ini lemah. Terkadang untuk salat beberapa rakaat kita merasa letih. Namun walau demikian hati ini tetap semangat. Jadi hati semangat padahal tubuh telah letih. Ini adalah indikasi hati yang sehat. Nabi kita melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Artinya fisik beliau sudah sampai ke titik letih. Tapi bagaimana dengan hati beliau? Hati beliau tetap semangat meski dengan tubuh yang telah letih. Ini indikasi yang ketiga. Indikasi yang keempat hati yang sehat adalah an yahinna sahibuhu ilal khidmah. Selalu ada kerinduan untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Selalu ada dorongan yang besar, selalu ada keinginan yang besar untuk selalu dalam ibadah. Kemudian
indikasi yang berikutnya adalah orang-orang yang berhati bersih asyahha biwaqtihi, adalah orang-orang yang sangat kikir dengan waktu. Apabila terbuang sia-sia, melebihi kikirnya orang-orang kikir dengan uang. Qarun kikir dengan uang. Tapi orang yang hatinya sehat lebih kikir lagi dengan waktu yang terbuang sia-sia. Hilang uang ada ganti rugi. Tapi kalau hilang waktu tidak ada ganti rugi. Maka orang-orang yang berhati sehat sangat pelit dengan waktu kalau sampai terbuang sia-sia. Subhanallah, jadi kalau kita masih punya waktu yang banyak diisi dengan hal yang sia-sia, ini indikasi bahwa hati kita adalah hati yang bermasalah. Hati yang berpenyakit. Karena orang-orang yang berhati sehat tidak ada waktunya yang terbuang dengan percuma. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Rata-rata orang rugi dalam hal waktu. Rata-rata orang. Kalaupun ada yang tidak rugi, itu adalah pengecualian. Illalladzina amanu. Kecuali orang beriman, beramal saleh, saling bernasihat dalam kebenaran, dan saling bernasihat dalam kesabaran. Indikasi hati sehat berikutnya adalah ihtimamuhu bitashihil amal. Ini malam ini. Bahwa sangat ihtimam, sangat memperhatikan, lebih memperbaiki amal daripada menambah amal. Ini dua orientasi yang berbeda dalam beramal. Sebagian orang dalam beramal orientasinya adalah jumlah, kuantitas. Ini bukan orang-orang yang berhati sehat. Orang-orang yang berhati sehat, orientasi mereka dalam beramal adalah memperbaiki, bukan memperbanyak. Beberapa kali dalam Al-Quran Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapakah yang terbaik dalam amal. Dan amal yang diterima Allah itu bukan amal yang banyak, tapi amal yang baik. Dan orang-orang yang berhati bersih, maka orang yang berhati bersih, konsentrasi mereka dalam ibadah adalah memperbaiki. Karena tujuan mereka dengan ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hati-hati dengan orientasi amal yang diarahkan kepada kuantitas. Karena ternyata itu bukan tanda hati yang sehat. Jemaah sekalian, pertanyaannya adalah di mana letak kualitas amal? Orang-orang yang berhati sehat, orientasi amal mereka adalah kualitas, memperbaiki. Karena tujuan mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya adalah, apa saja yang menjadi penentu kualitas amal? Jemaah sekalian yang saya hormati, kualitas amal yang pertama ditentukan oleh keikhlasan. Dan kualitas amal yang kedua ditentukan dengan mutaba'ah. Sesuai dengan Nabi SAW. Kita semua sepakat, amal dan ibadah yang paling berkualitas adalah ibadahnya Rasulullah SAW. Maka kalau Anda ingin amal yang berkualitas, pastikan bahwa amal Anda betul-betul sama dengan Nabi SAW. Dalam salat misalnya, bagaimana dia bergerak mengangkat tangan, bagaimana harus membacakan Fatihah,
bagaimana ruku', bagaimana sujud. Ibadah Nabi kita adalah ibadah yang paling berkualitas. Beliau satu-satunya yang diberi mandat oleh Allah untuk mencontohkan ibadah ini satu persatu. Jadi kalau Anda ingin yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, pastikan contoh adalah contoh yang tepat. Dan itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Jadi kualitas amal yang pertama ditentukan oleh keikhlasan. Dan ikhlas ini menentukan kualitas amal secara batiniah. Kemudian kualitas amal yang kedua ditentukan oleh mutaba'ah, kesesuaian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasihan kalau contoh Anda dalam beramal adalah seorang ustadz, seorang kiai, habaib, ajengan. Anda kasihan. Kenapa nyari contoh yang sangat minimalis? Mestinya kalau Anda mencari contoh, carilah contoh yang sempurna. Jangan cari contoh yang penuh dengan kekurangan. Belajar dengan seorang guru yang sudah tua, cara rukuknya aja udah tidak betul. Apa yang bisa Anda contoh jamaah sekalian? Maka oleh sebab itu, kualitas amal adalah tujuan orang-orang yang berhati bersih. Sehingga mereka tidak mau mencari standar-standar amal yang rendah. Mereka mencari standar amal yang memberi mereka kesempurnaan. Dan itu hanya satu, yaitu amal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ini dua hal yang secara wajib menentukan kualitas amal. Kemudian orang-orang yang berhati sehat, karena orientasi amal mereka adalah kualitas, maka mereka pun yushahidu minnatallahi alaihi fihi. Orang-orang yang berhati bersih selalu menyadari bahwa apapun amal adalah kebaikan Allah, bukan kebaikan mereka. Anda barusan selesai salat maghrib. Dalam pandangan Anda, apakah salat maghrib ini karena Anda baik? Ataukah salat maghrib Anda ini karena Allah Maha Baik memberikan Anda kesempatan, memberikan Anda gerak hati? Intinya Allah berikan Anda kemudahan untuk salat maghrib. Jamaah sekalian, orang-orang yang berhati bersih, amal mereka ikhlas, amal mereka mutaba'ah. Lalu yang ketiga, orang-orang yang berhati bersih dalam beramal selalu melihat bahwa setiap amal ini adalah kebaikan Allah, bukan kebaikan diri. Nah, apabila setiap ibadah-ibadah terasa sebuah kebaikan diri, di titik itu Anda akan hancur. Karena orang yang melihat ibadah adalah kebaikan dirinya, ini dinamakan dengan ujub. Ini dinamakan merasa hebat. Ujub dalam amal, merasa hebat dalam amal, membatalkan pahala amal. Maka ulama-ulama kita mengatakan, riya membatalkan amal sebelum dilakukan atau sedang dilakukan. Tetapi ujub membatalkan amal setelah selesai dilakukan. Jadi, betapapun Allah berikan Anda kemudahan-kemudahan yang banyak dalam beramal, Allah mudahkan Anda salat malam, Allah mudahkan Anda salat duha, Allah mudahkan Anda banyak bertilawah. Terhadap segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan tersebut, jangan sampai Anda merasa diri. Jangan merasa diri sama sekali. Syuhudul minnah. Anda harus selalu sadar bahwa setiap amal Anda adalah nikmat Allah. Sekiranya Allah enggak memberikan nikmat amal tersebut, Anda pun tidak akan memilikinya. Jamaah sekalian yang saya hormati, karena orang-orang yang berhati bersih, orientasi amal mereka adalah kualitas, maka mereka melakukan yang keempat pula.
Yang pertama adalah ikhlas tadi, yang kedua adalah mutaba'ah, dan yang ketiga selalu penuh sadar bahwa setiap amal adalah nikmat Allah, bukan kebaikan diri. Hal keempat, syuhudut taksir. Orang-orang yang berhati bersih, semaksimal apapun melakukan satu amal, mereka selalu merasa ada kesalahan. Mereka selalu melihat ada kekurangan-kekurangan. Dan ini persoalan kita semua. Tadi kita selesai maghrib, salam pertama, salam kedua. Kata pertama Anda ucapkan adalah astagfirullah. Kenapa demikian? Karena betapapun Anda berusaha maksimal, tetap saja dalam sholat Anda ada kekurangan. Tetap saja dalam sholat Anda ada banyak kesalahan-kesalahan. Sekali lagi jamaah sekalian, Allah enggak berikan kesempurnaan itu kepada siapapun. Karena Allah enggak berikan kesempurnaan, maka akan selalu banyak kesalahan, meski Anda berjuang untuk sempurna. Dan ingin saya katakan jamaah sekalian, Anda pun enggak usah terlalu berambisi mengejar kesempurnaan. Lakukan saja semaksimal mungkin, tapi enggak usah berambisi bahwa Anda ingin lepas dari kekurangan, Anda ingin memiliki kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi milik Allah, yaitu kesempurnaan, kau usah berpikir untuk memilikinya. Allah kodratkan kita dengan sejumlah kekurangan, dengan sejumlah kekhilafan, karena di antara ibadah terbaik kita mengakui kekurangan dan kekhilafan itu di depan Allah. Sekali lagi, Allah kodratkan kita dengan kekurangan dan sejumlah kesalahan dalam beramal, karena ibadah terbaik kita salah satunya adalah mengakui kekurangan-kekurangan. Jemaah sekalian, setelah Anda selesai salat Anda ibadah yang sangat agung. Tapi selesai ibadah yang agung, ada pula satu ucapan yang tak kalah agungnya pula, bahwa Anda beristighfar. Bahwa Anda beristighfar karena salat Anda, kalau Anda jujur berevaluasi, sangat banyak salah, sangat banyak kurang, sangat banyak khilaf. Nah, setelah Anda keluar dari salat, yang pertama kali Anda lakukan adalah mengakui kekurangan. Astaghfirullah. Itulah orang-orang yang berhati bersih. Betapapun mereka maksimal dalam satu amal, namun mereka tetap istighfar untuk amal itu, karena dipastikan di dalam amal pasti banyak kesalahan, pasti banyak kekurangan, pasti banyak keterbatasan. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya orang-orang yang berhati bersih, saat mereka beramal, mereka melakukan hal yang kelima pula. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yang ketiga menyadari bahwa amal ini adalah pemberian Allah, dan yang keempat menyadari keterbatasan dan kesalahan-kesalahan dalam amal. Lalu yang kelima, wala yamunna bil amal ala rabbih azza wa jalla aw ala nas. Orang yang berhati bersih, la yamunna bil amali ala rabbih azza wa jalla aw ala nas. Amal ini tidak menjadi cerita dengan orang lain. Tidak usah ceritakan amal Anda jamaah sekalian. Kalau Anda ingin memberikan contoh kepada orang lain, berikan mereka contoh terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau berikan mereka contoh terbaik yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi yang hidup dalam 3 generasi yang dinamakan generasi salaf. Hanya ini contoh yang harus Anda berikan kepada orang lain. Karena kadang-kadang orang merasa dirinya contoh, dan dia nggak sadar bahwa itu adalah takabur terselubung. Misalnya dia katakan,
kamu banyak-banyaklah baca Quran. Saya sehari semalam itu 1 juz. Ucapan Anda yang pertama baik, tapi yang terakhir ini racun. Yang pertama madu, yang terakhir ini racun. Kenapa Anda menjadikan diri Anda contoh untuk orang lain? Tanpa Anda sadari cerita ini adalah menunjukkan bahwa hati Anda penuh dengan riya. Anda bisa jadikan diri Anda contoh untuk orang lain. Ya. Tapi contohkan kepada mereka Rasulullah SAW. Rasulullah kalau baca Quran begini. Utsman bin Affan kalau baca Quran seperti ini. Anda dan saya jamaah sekalian masih sangat jauh untuk layak menjadi contoh bagi orang lain. Dan orang-orang yang sadar dengan banyak kekurangan dalam amal akan malu menjadikan dirinya contoh amal bagi orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang gak sadar dengan banyak kekurangan-kekurangan diri dalam beramal, inilah orang yang nekat menjadikan diri contoh untuk orang lain. Kamu puasa enggak? Kalau Ramadan aja sih. Astagfirullah. Senin Kemis jangan sampai lupa. Saya sudah 2 tahun enggak lupa Senin Kemis. Coba sekalian, kenapa Anda harus menyebut diri? Tidak perlu Anda mencontohkan diri Anda untuk orang lain. Mungkin Anda ingin berkilah, Anda ingin membantah. Abu Hurairah melakukan salat dan mencontohkan salatnya kepada orang lain. Maka beliau mengatakan, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Abu Hurairah mengatakan, wahai kalian semua, lihatlah aku akan salat dan aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia seorang sahabat. Sahabat memang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu berikutnya lagi. Jadi sebagai seorang sahabat yang memang direkomendasikan Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Hurairah sangat layak untuk menjadikan dirinya contoh. Tapi kita siapa yang ngasih rekomendasi bahwa kita contoh untuk orang lain? Rekomendasinya cuma rekomendasi diri sendiri. Yang kedua, sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim, hati mereka sekali lagi tidak ditemukan di atas dunia ini hati sebersih hati para sahabat. Sehingga kalaupun model Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencontohkan salat Nabi, hampir dipastikan dalam hatinya nggak akan ada ujub. Nggak ada merasa hebat. Karena apa? Madrasah Nabawiyah di mana para sahabat mengambil ilmu adalah madrasah yang pertama kali konsentrasi membersihkan hati. Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kalian bisa mengalahkan ibadah Abu Bakar secara lahiriah, ibadah Umar, ibadah Uthman. Satu hal yang gak mungkin dikalahkan pada para sahabat, gak ada yang bisa mengalahkan hati mereka. Kenapa? Hasan Basri mengatakan, demi Allah di dalam hati mereka gak ada dunia, sedikit pun tidak ada. Anda kasihkan Abu Bakar uang 1 triliun, dia nggak bakal tersenyum. Anda ambil kekayaannya sebanyak 1 triliun, dia pun nggak akan tersedih. Mereka nggak merasa untung dengan dunia dan nggak merasa rugi dengan hilangnya dunia, karena dunia itu nggak ada dalam hati mereka. Jadi, saya ulangi sekali lagi, di dalam madrasah Nabawiyah para sahabat-sahabat belajar. Dan orientasi di dalam madrasah Nabawiyah adalah membersihkan hati terlebih dahulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berapa lama beliau baru selesai menghafal surat Al-Baqarah? Beliau mengatakan 3 tahun. Surat Al-Baqarah baru selesai dihafal oleh Ibnu Umar dalam waktu 3 tahun. Nah kalau sekarang justru 2 tahun rata-rata anak-anak udah selesai 30 juz. Sementara Ibnu Umar 3 tahun baru menyelesaikan surat Al-Baqarah.
Kenapa demikian? Orang sekarang mengejar prestasi. Madrasah Nabawiyah tidak ada yang mengejar prestasi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah kata beliau, "'allamana al-iman, faja'ana al-Qur'an, fanafa'na bil-Qur'an." Yang pertama kali Rasulullah mengajarkan iman. Beliau ajarkan iman, dan iman itu urusan hati. Setelah beliau ajarkan iman, maka Al-Quran pun bermanfaat untuk kami. Jadi Nabi kita membangun hati dengan keimanan. Setelah itu baru beliau ajarkan hukum-hukum Al-Quran dan selanjutnya. Nah baik, jadi kesimpulan bahwa banyak para sahabat yang mencontohkan amal Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Abu Hurairah dan lain-lain. Tapi mereka orang yang berhati bersih. Jadi jangan berpikir saya juga bisa. Oh tidak. Cukuplah contoh bagi orang Rasulullah SAW dan orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Berikutnya jamaah sekalian, orang-orang ini yang keenam, orang-orang yang berhati bersih adalah orang-orang yang berhati bersih. Mereka tidak pernah melihat pemberian Allah sebagai imbalan atas amal. Orang-orang yang berhati bersih tidak pernah menilai pemberian Allah adalah imbalan atas amal. Semisal, oh bisnis saya menang tender sebanyak 50 triliun. Bagaimana kiatnya? Kalau kiat saya sih sholat malam saja. Jadi seolah-olah pemberian Allah berupa sukses bisnis Anda, seolah-olah ini adalah pembayaran Allah atas sholat malam Anda. Dengan kata lain, Anda lihat sukses bisnis ini adalah hak Anda. Jadi itu bukan pemberian Allah tetapi imbalan Allah. Itu dua hal yang berbeda bukan? Pemberian Allah dan imbalan Allah. Pemberian Anda itu murni pemberian. Tapi kalau imbalan Anda itu berarti atas jasa. Nah, orang-orang yang berhati bersih jamaah sekalian, mereka tidak pernah menghubung-hubungkan pemberian Allah dengan ketaatan mereka. Allah kasihkan mereka kekayaan, mereka nggak berpikir karena saya sholat duha. Allah berikan mereka dunia karir yang maju dan terus naik, mereka nggak berpikir bahwa ini adalah hasil puasa Senin Kemis. Kenapa? Seperti tadi disampaikan bahwa orang-orang saleh, orang-orang yang berhati bersih, mereka melihat amal murni pemberian Allah. Jadi tidak ada nikmat-nikmat Allah yang datang untuk balas kebaikan-kebaikan. Nggak ada nikmat-nikmat Allah yang datang untuk membayar kebaikan-kebaikan. Anda berdoa, ya Allah berikan aku A, B, dan C. Dan ternyata Allah berikan. Walaupun demikian keadaannya, tetap Anda nggak boleh mengucapkan kata-kata pasti. Saya berdoa, sepertinya Allah terima. Wah, kemudian Anda katakan, ini sekarang saya udah lepas dari sakit karena semalam saya berdoa. Itu Anda pastikan itu jamaah sekalian. Memastikan amal diterima nggak boleh dalam agama kita. Jamaah sekalian yang saya hormati, itulah 6 hal yang dilakukan oleh orang-orang yang bersih dalam beramal. Orang yang bersih hati terhadap amal mereka. Mereka ikhlas, mereka mutaba'ah, mereka melihat setiap amal bukan karena diri mereka saleh tapi karena Allah baik. Mereka melihat kekurangan-kekurangan mereka dalam beramal. Kemudian mereka tidak menjadikan amal mereka cerita dan contoh bagi orang lain. Dan yang keenam, mereka pun tidak pernah memahami pemberian Allah sebagai imbalan atas amal mereka.
Pemberian Allah ini karena Allah baik. Bukan karena amal saya telah diterima, lalu dibalas, diimbal oleh Allah dengan pemberian ini. Kita ini budak jamaah sekalian. Budak itu bertugas untuk kerja tanpa dibayar. Itulah budak. Yang kerja untuk bayaran itu karyawan namanya. Di depan Allah kita ini bukan karyawan yang bekerja lalu dibayar oleh Allah. Tetapi di depan Allah kita semua adalah budak yang bekerja tanpa bayaran. Tapi Allah berikan pahala. Allah berikan pahala semata-mata kebaikan Allah, bukan karena Anda berhak. Karena seorang budak tidak punya hak atas majikan. Kalau Anda punya hak berarti Anda bukan seorang budak. Mungkin Anda karyawan bagi Allah sehingga Anda merasa ada hak bernama pahala, bernama surga dan lain-lain. Nabi kita SAW bersabda, la yadkhulu minkum ahadum minkumul jannata bi'amalihi. Kata Nabi SAW, seorang pun di antara kalian tidak ada yang masuk surga karena amal. Kalian tidak masuk surga karena puasa, karena salat malam, karena zakat. Tidak satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amal. Kila, seseorang bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk Anda ya Rasulullah, Anda pun tidak masuk surga karena amal? Kata Nabi, iya, saya pun tidak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Surga murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Surga murni rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pintu-pintu surga terbuka oleh rahmat Allah. Tapi setelah Anda sampai di dalam, fasilitasnya sesuai dengan amal. Paham maksudnya? Jadi pintu-pintu surga terbuka untuk Anda karena rahmat Allah. Sesampainya di dalam, fasilitas yang Anda dapatkan sesuai dengan amal. Jadi amal itu fungsinya bukan untuk membuka pintu surga, tapi untuk mendapatkan ukuran dan level fasilitas di surga. Sehingga kalau setelah rahmat Allah membukakan pintu bagi Anda, jemaah sekalian, sampai di dalam, untuk di fasilitas mana, di tingkat mana, itu amal yang menentukan. Nah, baik, berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati. Di antara ciri orang-orang yang berhati bersih, idza fatahu wirduhu aw ta'atan minat ta'at wajada lidzalika hasratan. Orang-orang yang berhati bersih, apabila mereka terlewatkan dari satu ibadah yang telah dirutinkan. Misalnya dia rutin sehari selalu zikir pagi, selalu zikir sore. Misalnya dia rutin dalam setiap malam membacakan surat Al-Muluk dan As-Sajdah. Orang-orang yang berhati bersih apabila ada ketaatan-ketaatan yang telah dirutinkan lalu terlewatkan, mereka akan tersiksa, gelisah, sedih, akan menangis karena itu jamaah sekali. Nah, adapun kalau ada ketaatan di depan mata dan itu sudah menjadi satu kebiasaan, ternyata terlewatkan tanpa uzur, dan Anda ternyata tidak merasa sedih, Anda enggak gelisah, ini tanda-tanda hati yang rusak. Ini tanda hati yang telah bermasalah. Karena hati yang sehat itu akan menyesal dengan amal yang terlewatkan. Akan gelisah dengan amal yang terlewatkan. Makanya sejumlah ulama-ulama kita melakukan mu'aqabah. Mereka menghukum diri apabila ada amal yang terlewatkan semata-mata karena hawa nafsu. Semata-mata karena hawa nafsu. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, falau anna tajiran yu'anil bai'a wa syira' fatatu tijarah
ad-dirhamu fi ila akhir. Beliau mengatakan, bandingkan seorang pedagang yang hilang keuntungan, betapa ia sangat menyesal. Dan ketaatan ini adalah perdagangan Anda dengan Allah, untungnya adalah surga. Investasi Anda di pasar dan di dunia bisnis, kalau sampai ada investasi yang terlewatkan dengan untung yang sangat besar, mungkin 3 hari 3 malam Anda nggak bisa tidur nyenyak. Anda nggak rugi loh jamaah sekalian, tapi ada peluang bisnis yang sangat menguntungkan, ternyata terlewatkan, dan itu membuat Anda nggak bisa tidur 3 atau 4 malam. Kenapa kemarin? Kenapa kemarin? Jadi, kalau hilang keuntungan dagang saja membuat kita merasa sayang, membuat kita kadang-kadang gelisah, apalagi kalau keuntungan yang terlewatkan itu adalah keuntungan berupa surga. Nah, jadi, orang-orang yang berhati bersih lebih gelisah dengan amal yang terlewatkan melebihi para pedagang yang peluang dagangnya terlewatkan. Jamaah sekalian, berikutnya di antara tanda hati yang bersih berikutnya adalah an yaj'ala al-'abdu hammahu wahidan yaj'aluhu fillahi azza wa jalla ay fi ta'atillah. Orang-orang yang berhati bersih itu, kata beliau, adalah orang-orang yang himmahnya hanya satu, yaitu ibadah. Yang dimaksud dengan himmah adalah keinginan yang membuat Anda gembira mendapatkannya dan gelisah dengan tidak mendapatkannya. Itu dinamakan dengan himmah. Ada satu keinginan, begitu dapat Anda bahagia, dan begitu nggak dapat Anda gelisah. Keinginan seperti ini dinamakan dengan himmah. Orang-orang yang berhati bersih, himmah mereka cuma satu. Keinginan yang membuat mereka gembira dengan sukses dan sedih karena gagal, hanya satu keinginan seperti itu dalam hati orang beriman. Apa itu? Himmah mereka hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila telah datang malam yang gelap, himmahnya cuma satu. Nanti malam saya harus bangun. Apabila selesai salat subuh, himmahnya cuma satu. Bagaimana bisa dilanjutkan dengan zikir pagi? Apabila sudah saatnya akan tidur, himmahnya cuma satu. Bagaimana membacakan Al-Muluk, membacakan As-Sajadah, dan zikir-zikir menjelang tidur. Nah, kalau kebaikan ini tidak menjadi himmah, wajar kalau kebaikan ini mudah Anda tinggalkan. Kalau kebaikan-kebaikan tidak menjadi himmah, wajar kalau kebaikan-kebaikan ini gampang lepas, mudah untuk Anda tinggalkan. Nah, oleh sebab itu ini satu amal hati yang sangat penting sekali. Semua amal-amal yang terabaikan karena amal ini tidak menjadi himmah Anda. Adapun amal-amal yang betul-betul menjadi himmah, itu nggak bakal tertinggalkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, di sini penulis menyampaikan sebuah nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, man syaghalahu amru dinihi kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang menjadikan ibadah ini adalah kesibukan, maka Allah akan mencukupinya dengan dunia. Pernah kita sampaikan dalam kajian ini, bedakan antara pekerjaan dan kesibukan. Dunia berikan pekerjaan, tetapi ibadah berikan kesibukan. Jangan dibalik. Ibadah pekerjaan, dunia kesibukan. Itu keliru jamaah sekalian. Yang betul, berikan kesibukan Anda untuk ibadah. Dan berikan pekerjaan Anda untuk, apa bedanya kesibukan dan pekerjaan?
Sibuk itu artinya membutuhkan waktu yang banyak. Tapi kalau pekerjaan itu artinya membutuhkan waktu secukupnya. Jadi apapun yang membutuhkan waktu banyak dari Anda itu dinamakan kesibukan. Kedua, yang dimaksud dengan kesibukan, apapun yang Anda lakukan dengan mengorbankan yang lain, itu namanya kesibukan. Tapi apa yang Anda lakukan tanpa mengorbankan apapun, itu hanya sekedar pekerjaan. Kalau untuk salat, Anda mengorbankan A, B, dan C, ada yang Anda korbankan untuk salat. Itu berarti salat telah menjadi kesibukan. Jamaah sekalian, dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, Ibnu Adam, wahai kalian semua anak-anak Adam, tafarragh li ibadati amla qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Allah berfirman, penuhi waktumu dengan ibadah. Lakukan satu itu saja. Penuhi waktumu dengan ibadah. Aku berikan kamu dua. Yang pertama, amla qalbaka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup. Ini, coba jadikan ini evaluasi. Apabila Anda memiliki hati yang gak pernah cukup. Dapat berapa hari ini? 5 juta. Banyak sekali. Coba 100 juta. Anda menjadi orang yang tidak pernah cukup. Rumah kamu, rumah saya ini 200 meter luas bangunan. Besar sekali. Coba kalau 500 meter. Enak buat kolam renang. Anda termasuk orang yang tidak merasa cukup. Anda tahu jamaah sekalian, hati yang tidak pernah merasa cukup sebetulnya hukuman Allah untuk orang-orang yang tidak memenuhi waktu dengan ibadah. Karena hadis ini berbunyi, wahai anak Adam, penuhi waktumu dengan ibadah. Niscaya aku pun akan memenuhi hatimu dengan rasa cukup. Dan yang membuat Anda gelisah itu, rasa tak cukup itu jamaah sekalian. Gaji kamu berapa? Gaji saya 30 juta. Sangat cukup dong anak kamu cuma satu. Enggak, saya pokoknya gaji bulanan harus 500 juta. Sama sekalian, yang membuat Anda enggak pernah cepat istirahat, Anda selalu letih, pikiran Anda terus bekerja, karena Anda enggak pernah tercukupkan dengan yang ada. Uang Anda udah banyak, uang Anda sebenarnya cukup, tapi karena Anda selalu mencari nambah, maka enggak pernah ada cukup. Sekali lagi, setiap orang yang mencari tambah, maka dia enggak mengenal cukup. Nah, dan orang yang terus merasa tidak cukup, dan tidak cukup, ini orang yang sedang dihukum oleh Allah hatinya. Penyebabnya apa? Karena banyak waktunya yang terbuang sia-sia, karena banyak waktu yang tidak diisi dengan ibadah, maka hukuman pertama bahwa hati itu pun selalu merasa kurang. Dan kalau hati Anda merasa kurang, kapan Anda mau istirahat? Kapan Anda mau istirahat? Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita tambahkan. Tadi dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, penuhi waktumu dengan ibadah. Niscaya aku memberimu dua hal. Yang pertama, kau penuhi waktumu dengan ibadah, maka aku pun akan memenuhi hatimu dengan rasa cukup. Yang kedua ini sangat penting. Wa asuddu faqrak. Sepanjang engkau berusaha memenuhi waktumu dengan ibadah, maka aku akan menutup pintu-pintu kefakiran atasmu. Jadi orang yang menjadikan ibadah sebagai konsentrasi waktu,
Orang seperti ini nggak akan jatuh kepada kemiskinan. Nggak akan jatuh kepada kefakiran. Ya, tidak akan jatuh kepada kefakiran. Mungkin Anda ngeles. Orang yang ibadahnya bagus tidak akan jatuh kepada kemiskinan. Buktinya Rasulullah SAW yang totalitas waktunya untuk Allah, tapi Nabi kita sering kelaparan. Sering tak ada makanan untuk menjamu tamu. Mungkin Anda merasa ini sesuatu yang tidak sinkron. Ibadah beliau memenuhi waktu-waktu. Tapi kemudian beliau sering lapar, sering tak ada jamuan untuk tamu yang datang. Jamaah sekalian yang saya hormati. Ada satu diskusi di kalangan ulama. Untuk menjawab hal tersebut saya berikan Anda jawaban. Jawaban pertama, Rasulullah sendiri yang berdoa. Allahumma, saya yakin Anda nggak mau doa ini. Nabi SAW bersabda, Allahumma urzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki Muhammad dan keluarganya sesekali cukup, sesekali tidak. Jadi kalau Anda bilang Nabi kadang-kadang lapar, kadang-kadang nggak ada makanan untuk tamu, kadang-kadang ada yang minta, tak ada yang bisa diberi. Ini kemiskinan Nabi, padahal orang yang ibadahnya memenuhi waktu tidak akan hidup miskin. Jawabannya, Nabi sendiri yang berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezeki Muhammad dan keluarga Muhammad sesekali cukup, sesekali tidak cukup. Ulama-ulama kita berdiskusi tentang kehidupan terbaik, menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Nabi kita SAW pernah kaya raya. Misalnya ketika beliau memberikan onta kepada seorang yang bernama Uyainah, berjumlah 300 sekian onta. Itu diberikan secara langsung. Uyainah ini seorang kafir. Beliau menjumpai Nabi, beliau mengatakan, Muhammad, banyak sekali ontamu. Kata Nabi SAW, kamu pengen? Uyainah mengatakan, iya, 300 sebanyak ini memenuhi lembah. Pengen saya. Kata Nabi, ambil semuanya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, laki-laki kafir bernama Uyainah berpikir, orang biasa nggak mungkin bisa memberi sebesar ini. Jadi memang benar dia Nabi. Akhirnya dia balik lagi, ya Rasul, wahai Muhammad, sekarang saya masuk Islam. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi pernah dalam kekayaan. Tapi Nabi kita pun pernah dalam kemiskinan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa mereka, istri-istri Nabi pernah 3 bulan berturut-turut tidak menyalakan api untuk memasak. Apa yang kalian makan? Aisyah mengatakan, kami hanya makan putih dan hitam. Putih artinya air putih, hitam artinya korma. Cuman sesekali tetangga-tetangga Ansar memberikan kami air susu. Jadi Nabi kita pernah kaya, lalu kemudian beliau pernah juga miskin. Nah, ketika Nabi kita SAW wafat, beliau wafat dengan hutang. Dengan hutang, maka baju besi beliau sedang tergadai oleh hutang tersebut. Itulah beliau saat wafat. Artinya saat beliau wafat, apakah hidup beliau dalam keadaan kaya? Tidak. Apakah hidup beliau dalam keadaan miskin? Tidak. Beliau punya hutang saat meninggal, iya, tapi beliau punya besi yang sedang tergadai untuk hutang tersebut. Oleh sebab itu, kehidupan terbaik adalah kehidupan saat Nabi SAW wafat. Tidak kaya yang membuat hati sombong,
Tidak miskin yang membuat hati putus asa. Tetapi pas. Pas mau pergi umroh, pas ada uang. Pas mau ganti mobil, pas ada uang. Pas-pasan saja. Jadi sekali lagi, ini kalau nggak salah disebutkan oleh Imam Al-Manawi. Kehidupan terbaik adalah kehidupan Rasulullah saat wafat. Beliau tidak kaya, tidak miskin, tetapi pas. Karena kaya melalaikan, miskin memutus asakan. Dan kehidupan yang terbaik kata beliau adalah kehidupan yang pas. Kita lanjutkan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah memperbaiki lahiriahnya. Lahiriah Anda adalah ucapan, lahiriah Anda adalah perilaku. Kalau berat bagi Anda meluruskan lahiriah, cukup Anda luruskan hati. Niscaya Allah akan meluruskan lahiriah Anda. Luruskan hati Anda dengan ikhlas, luruskan hati Anda dengan jujur dan selanjutnya. Hati yang bersih, kalau hati Anda bersih, maka Allah sendiri yang akan meluruskan lahiriah Anda. Selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, wa man ahsana ma bainahu wa bainallah ahsanallahu ma bainahu wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Hubungan dengan manusia, dengan istri, dengan anak, dengan siapapun, hubungan-hubungan Anda dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah. Sehingga hubungan-hubungan itu tidak rusak. Tapi dengan syarat, perbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kalau hubungan dengan istri rusak, baru salah dikit sensitifnya luar biasa. Ini kan gak biasanya. Kemarin di kantor saya melakukan salah, tapi kok kayaknya semua gak ada yang memberi maaf. Ini teman satu tim, kenapa dalam rapat selalu menjatuhkan saya? Kalau Anda sudah merasa hubungan dengan manusia telah rusak, menandakan bahwa hubungan Anda dengan Allah pun telah rusak. Karena seorang hamba yang memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaikinya hubungannya dengan orang lain. Allah perbaiki hubungannya dengan orang lain sehingga dia selalu menemukan maaf ketika dia salah. Sehingga dia akan temukan nasihat, bukan kritik yang menjatuhkan setiap kali ia keliru. Sehingga dia akan temukan orang yang selalu berterima kasih di setiap kali ia melakukan sesuatu yang baik. Ini kalau Anda telah memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Maka Anda temukan manusia selalu syukur atas kebaikan Anda. Anda temukan manusia selalu memberi maaf atas kesalahan Anda. Anda temukan manusia selalu memberi nasihat kalau Anda salah, bukan malah memfitnah dan menjatuhkan. Baik. Jamaah sekalian, nasihat terakhir dari seorang kaum salafus saleh ini nasihat sangat tajam. Idza qassara al-'abdu fil 'amal ibtalahu Allahu bil ham. Kalau seorang hamba telah main-main dengan amal, maka Allah enggak akan melepaskannya dari kegelisahan. Kalau seorang hamba telah main-main dengan ibadah, maka Allah enggak akan melepaskan pikirannya dari gelisah. Ketemu orang ngotot, gelisah semalam hari, siapa tadi yang ngotot? Jangan-jangan dukun yang ingin menghabisi saya dengan situ. Pokoknya akan banyak sekali yang membuat Anda gelisah. Karena memang aslinya Allah enggak mau melepaskan pikiran Anda dari gelisah. Disebabkan apa? Setiap orang yang main-main dengan amal, maka Allah enggak akan melepaskan pikirannya dari gelisah. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut 2 poin lagi. Di antara tanda hati yang bersih, an ya'nasa billah wa yastauhishu min ghairihi. Ini dalam sekali. Orang-orang yang berhati bersih, mereka sangat mereka sangat akrab dengan Allah. Sehingga mereka akan kesepian tanpa Allah Azza wa Jalla.
Di tengah keramaian, mereka akan kesepian kalau tidak ada Allah. Tapi walau mereka di dalam kesepian, akan terasa ramai dengan Allah Azza wa Jalla. Karena hati mereka enggak akrab dengan fulan dan fulan. Hati mereka akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Anda tahu apa rahasianya? Mereka mencintai Allah melebihi manusia. Mereka mencintai Allah melebihi manusia. Sehingga akrab hati mereka hanya dengan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan manusia. Subhanallah, bayangkan. Satu masjid orang ini penuh, tapi satu pun tak ada orang yang Anda kenal dan tidak apalagi Anda cintai. Anda nggak kenal manusia ini semua. Dengan keramaian manusia Anda tetap kesepian. Karena nggak ada yang Anda cintai. Tapi walaupun di dalam kamar atau di mana Anda berdua saja dengan istri, tidak rame-rame, hidup ini ramai sekali padahal Anda cuma berdua. Saya hanya memberikan Anda analogi bahwa orang-orang yang beriman, hati mereka hanya akrab dengan Allah dan akan merasa sepi tanpa Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Mereka mencintai Allah melebihi segalanya. Sehingga mereka enggak merasa akrab dengan A dan B dan C. Karena cinta besar mereka hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada yang menutupi keakraban dalam hati mereka kecuali kehadiran Allah Azza wa Jalla. Seorang salaf ditanya, apakah orang-orang yang berhati bersih itu kesepian? Beliau mengatakan enggak. Enggak mungkin orang-orang yang berhati bersih kesepian. Sebab kalau dia ingin bicara dengan Allah, maka dia berdoa. Kalau dia ingin Allah yang bicara dengan dirinya, maka dia membaca Al-Quran. Anda mau yang mana sekarang? Kesepian itu bahwa tidak ada bicara. Itulah sepi. Nah, kalau yang Anda inginkan Allah bicara dengan Anda, baca Al-Quran, Allah bicara dengan Anda. Kalau yang Anda inginkan Anda yang bicara dengan Allah, silakan berzikir, silakan berdoa. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Bukankah Anda sedang bicara dengan Allah? Jadi kesimpulan, kesepian itu tidak terjadi kepada orang-orang yang saleh. Subhanallah. Di antara Asmaul Husna adalah Asy-Syahid. Yang artinya Allah Maha Hadir. Allah nggak pernah lepas dari seseorang. Allah hadir. Allah hadir dengan Anda dimanapun Anda berada. Bahkan Allah hadir dalam pikiran Anda. Nah, orang-orang beriman merasakan kemahadiran Allah sehingga mereka selalu berbicara dengan Allah. Saat mereka berjalan, mereka bicara dengan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dan mereka rasa Allah lagi dengerin. Mereka lagi naik kendaraan, mereka katakan subhanallah, subhanallah. Dan mereka nggak cuma ngomong ya, tapi mereka ngerasa Allah lagi dengerin saya nyebutin namanya. Allahu Akbar. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Anda hafal namanya. Nanti di rumah kalau cerita biar ada namanya. Jangan biasakan cerita ada seorang laki-laki. Istri Anda nggak percaya nanti. Jangan laki-laki itu laki-laki bayangan. Seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Malam itu agak larut. Sudah hampir tengah malam. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah Ubay bin Ka'ab. Ubay radhiyallahu anhu membuka pintu dan ternyata Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, tengah malam begini? Iya, saya datang tengah malam. Ada apa ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, Innallaha amarani an aqra' alaika surat al-bayyinah. Aku baru saja diperintah Allah menjumpaimu dan membacakanmu surat al-bayyinah. Ubay bin Ka'ab diam beberapa saat. Beliau mengatakan, Allahu sammani iyaka. Apakah Allah menyebutkan namaku untukmu ya Rasulullah? Ubay begitu? Kata Nabi, ya Allah sebutkan namamu langsung. Allahu Akbar. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tidak bisa menahan air mata. Beliau menangis. Sebagian ulama mengatakan dia menangis
Karena gembira namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama mengatakan dia menangis justru karena merasa namanya nggak layak disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau Anda bertanya, dari sekian banyak sahabat, kenapa hanya Ubay yang namanya tengah malam disebutkan oleh Allah? Wahai Muhammad, bacakan Al-Bayyinah kepada Ubay. Bukan Abu Bakar yang kalian. Anda tahu kenapa? Karena ahli qiraah di kalangan sahabat cuman Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Nabi bersabda, aqra'ukum Ubay. Yang paling memahami qiraah di antara kalian adalah Ubay. Artinya ketika Ubay radhiyallahu anhu memberikan kesibukan yang besar kepada Al-Quran, ya tentu Abu Bakar lebih mulia daripada Ubay secara umum. Tapi ada hal khusus di mana Ubay lebih mulia dari Abu Bakar, yaitu dalam hal qiraah. Nah, ketika Ubay radhiyallahu taala anhu mengungguli semua sahabat dalam hal qiraatul Quran, qiraah Al-Quran, maka malam hari itu Nabi SAW dapat perintah dari Allah, ya Muhammad, bacakan surat Al-Bayyinah saat ini juga kepada Ubay. Nah, jadi maksud saya jemaah sekalian, orang-orang yang beriman akrab hati mereka hanya dengan Allah. Karena mereka mencintai Allah melebihi segala-galanya. Hadir segalanya tanpa Allah mereka dalam kesepian. Tapi tanpa segalanya namun mereka bersama Allah, mereka justru merasa akrab. Tengah malam, gak ada teman Anda berbicara. Semuanya tidur. Tapi Anda sedang berbicara dengan Allah. Anda katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamadani abdi wa athna alayya. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, athna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Dan sekali saya katakan, tengah malam yang gelap, tanpa satupun manusia yang terbangun, apalagi ngajak Anda bicara. Apakah ini malam yang sepi? Jawabannya tidak. Orang yang beriman sedang bersama Allah, maka tidak lagi ada kesepian. Yang terakhir jamaah sekalian, orang-orang yang berhati bersih kata beliau, an yakuna kalamullah azza wa jalla wal kalamu ahabbu syai'in ila qalbihi. Orang yang berhati bersih, ini yang terakhir dan ini sangat penting, adalah orang-orang yang sangat-sangat mencintai kalamullah. Ya, sehingga setiap saat selalu ada waktu untuk Al-Quran. Baik jamaah sekalian, demikian kajian kita. Waktu qomat sudah dikumandangkan. Mohon maaf tidak ada waktu untuk tanya jawab. Kita sudahi. Semoga kajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.